Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Haji Samsul Arifin, MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Suari MPD dari Pustaka Mahameru. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus MGMP Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Panitia. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar pada hari ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, webinar ekonomi, atau webinar yang bekerjasama antara Pustaka Mahameru dengan MGMP Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan sampai akhir acara nanti diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membentuk kita sebagai umat yang terbaik daripada umat-umat yang diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Bapak Kepala Bidang yang kami hormati, Bapak Dr. Suhadi MPD yang kami hormati, Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Pada pagi hari ini, saya sebagai pembawa acara tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, dan mari kita mulai acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pertama, pembukaan dari MC. Cara yang kedua, sambutan dari penerbit Pustaka Mahameru. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suari MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Samsul Arifin MPD, Bapak Radit selaku pembawa acara, Ketua dan seluruh jajaran pengurus MGMP Ekonomi Sumatera Barat, panitia kegiatan juga yang sangat kami hormati, serta partner kami Bapak Abdul Muiz dan juga para narasumber yang nanti akan memberikan materi secara bergantian di hari-hari yang lain yang sudah kita jadwalkan bersama, serta juga yang sangat kami banggakan Bapak Ibu Guru mata pelajaran ekonomi, semua yang mungkin sudah ada yang jadi penulis atau masih calon penulis, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri pertemuan secara virtual pelatihan penulisan buku yang hadir atas kerjasama MGMP Ekonomi Sumatera Barat, Madrasah Aliyah insya Allah ya, dengan penerbit Pustaka Mahameru dan Klik Media. Jadi penerbitnya ada dua, yaitu Pustaka Mahameru dan Klik Media. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami sangat bersyukur, alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang mana dengan nikmat itu kita bisa bersama, bisa diilhami atau terilhami dengan petunjuk-petunjuk yang pada akhirnya petunjuk itu mempertemukan antara demand dan supply, antara permintaan dan stok ya penyedia,
ada demand atau need, kebutuhan untuk bisa mengadakan kegiatan di masa pandemi. Ada tuntutan untuk pengembangan diri bagi guru-guru, dan ada tantangan juga untuk terus beraktualisasi diri. Yang demand tersebut bertemu dengan supply atau penyedia, yaitu dari pihak penerbit Mahameru, Pustaka Mahameru dan Klik Media, yang telah berpengalaman mengadakan kegiatan atau pelatihan-pelatihan, ya, baik dalam pengembangan metode pembelajaran, media pembelajaran, maupun penulisan buku. Yang kali ini pelatihan yang akan kita adakan adalah pelatihan dalam penulisan buku. Kami dari penerbit tidak hanya menyediakan event atau kegiatan pelatihan penulisan saja, yang kemudian selesai sampai di situ, setelah kegiatan selesai kemudian berakhir kegiatan. Namun tidak seperti itu yang biasa kami praktekkan dengan kerjasama pelatihan-pelatihan dengan beberapa daerah atau dinas-dinas lain. Kami juga memfasilitasi sampai ke hilir, Bapak Ibu. Jadi dari hulu sampai ke hilir, dari hulu mulai dari ide belum muncul, kemudian dilatih bagaimana memunculkan ide, kemudian dilatih bagaimana mengumpulkan data, kemudian dilatih bagaimana menulis, mengembangkannya, dari menulis atau merumuskan outline, menulis sampai mengedit, kemudian sampai ke hilir, yaitu sampai ke buku itu diterbitkan atau dicetak yang sampai akhirnya kepada tangan Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu memegang buku hasil karyanya sendiri. Itu yang kami harapkan. Sehingga pelatihan ini tidak hanya pelatihan, tetapi sampai kepada menghasilkan produk berupa buku yang merupakan hasil karya dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Itulah harapan akhir dari rangkaian kegiatan yang kita awali pagi hari ini, yaitu lahirnya karya yang luar biasa berupa buku dari Bapak Ibu Guru Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan harapan itu dapat menjadi kenyataan bersama dengan kudrah dan iradah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai pagi hari ini dan mungkin mulai hari-hari kemarin, sejak perencanaan sampai akhir nanti, mendapat ridha Allah dan mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kepercayaan dari pihak MGMP dan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut sampai kemudian ada pengembangan diri yang betul-betul total ya pada diri kita masing-masing, karena saya sendiri juga guru, Bapak Muiz juga guru. Kita alhamdulillah sama-sama guru dan kami sudah lama ikut dalam kegiatan Kementerian Agama karena kami adalah guru pendidikan agama. Saya dan Pak Muiz sama-sama guru pendidikan agama. Kalau Pak Muiz guru PAI di SMA, saya di SMK. Dan alhamdulillah kami sudah beberapa tahun ini, sejak 2014, sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Direktorat berupa pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri kami bisa juga tersalurkan nanti, bisa kami share, berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada Bapak Ibu ke depannya, tidak hanya dalam hal penulisan buku ini, tapi hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk pengembangan diri ke depan. Itu harapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suhari MPD dari Pustaka Mahameru dan penerbit Klik yang telah memberikan arah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu akan menjadi satu pemicu semangat kita untuk berkembang ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak kami ucapkan. Kemudian kita masuk pada acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara atau membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andus Haji Samsul Arifin MPD. Kami persilakan. Terima kasih, Raden. Ya, bersama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi man la nabiyya ba'da wa rasulah. Yang kita hormati Pak Suhairi sebagai penanggung jawab dari Pustaka Mahameru beserta rekan-rekan kerjanya. Yang kita hormati para pengurus MGMP bidang studi ekonomi tingkat aliyah tingkat Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati para panitia Zoom meeting bidang studi ekonomi tingkat aliyah yang dilaksanakan pada hari ini. Dan yang khususnya yang kita muliakan rekan-rekan para majelis guru, pahlawan tanpa tanda jasa, yang 2 hari kemarin sudah dimeriahkan harinya. Yang merasa agak terlambat, saya ucapkan kawan-kawan semua, selamat Hari Guru. Ke depan, semoga guru kita bisa berkiprah lebih baik dalam rangka mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Amin. Mohon maaf Pak Radi, saya harus sekali bilang mengucapkan hal ini. Karena saya juga berasal dari seorang guru. Terima kasih yang tak terhingga pada kawan-kawan semua yang telah mampu mengangkat kegiatan ini. Saya cukup memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap MGMP Provinsi Sumatera Barat bidang studi ekonomi tingkat aliyah yang punya motivasi dan juga inovasi dalam rangka kebersamaan, meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan kita dengan melaksanakan webinar, mendatangkan narasumber, kemudian bekerja sama dengan sebuah perusahaan dalam rangka menciptakan kebersamaan yang besar di seluruh guru bidang studi ekonomi tingkat aliyah se-Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi. Sebuah kegiatan ini bermanfaatnya bagi kita bersama, bagi rekan-rekan para guru, bagi rekan-rekan para pendidik, sehingga mampu meningkatkan yang ada dalam dirinya untuk meningkatkan hasil akhir atau mutu daripada anak didik kita yang berada di tempat kita bekerja masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mengajar adalah merupakan suatu yang asik sekali. Saya guru pengangkatan 92. Terakhir jadi guru tahun 2014. Lebih kurang 24 tahun, 22 tahun saya mengajar. Dan itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat asik luar biasa sekali. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah benda hidup. Yang kita hadapi adalah para insan yang ingin sekali memiliki ilmu pengetahuan dan kepandaian. Yang mereka sangat harapkan bisa menimbanya daripada kita para majelis guru dari berbagai bidang studi yang kita ajarkan. Guru adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Orang bijak mengatakan, kita memang bukan orang hebat, dan kita bukan orang yang terpintar di antara orang-orang lain. Tapi karena kitalah terciptanya orang hebat dan lahirnya orang-orang pintar di dunia ini.
Itulah jasa guru. Jasa para pendidik yang tidak bisa kita hilangkan. Kita bisa seperti sekarang ini, itu karena guru. Kita jadi guru pun karena guru. Kita jadi pejabat pun karena guru. Kenapa? Karena hidup bukan untuk diundi. Keberhasilan yang Anda dapat bukan hasil undian. Tapi keberhasilan Anda berasal dari dunia pendidikan yang semata-mata kita dapat dari seorang guru. Entah itu dari tingkat dasar, tingkat menengah, ataupun tingkat atas sampai ke tingkat perguruan tinggi. S1, S2, S3, dan selanjutnya. Tidak bisa kita pisahkan bahwa keberhasilan adalah berasal dari seorang guru. Amanah saya kepada kawan-kawan para guru. Jadikan mengajar, jangan jadikan mengajar sebagai sebuah tanggung jawab. Jangan. Karena itu hanya untuk melepaskan hutang Anda. Karena Anda adalah seorang PNS. Ataupun Anda adalah seorang tenaga honorer yang diberikan tunjangan oleh satuan pendidikan. Jangan jadikan mengajar sebagai tanggung jawab. Tetapi jadikan mengajar sebagai sebuah hobi. Kalau mengajar menjadi sebuah hobi, maka mengajar adalah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak indah rasanya hari ini kalau tidak ada interaksi kita dengan murid. Tidak sempurna hari ini rasanya kalau tidak ada pengayaan dan pengayoman terhadap siswa-siswa kita. Tidak sempurna rasanya hidup ini kalau seandainya hari itu tidak ada interaksi. Maka akan lebih indah malam itu rasanya apabila kita siangnya berinteraksi dengan siswa dan para siswi kita. Jangan kesal kawan-kawan dengan anak-anak kita yang nakal. Jangan benci, wahai para guru, jika kita menghadapi anak-anak kita yang memang di luar kontrolnya. Niatkan, insya Allah suatu hari nanti anak kita yang nakal itu akan membimbing tangan kita menuju surga di depan Siratal Mustaqim. Karena kita adalah telah mengajarkan al-ilmu yuntafa'u bih. Dialah nanti barangkali mungkin yang bisa menyelamatkan dan menambah amalan kita. Karena kita telah mendidiknya menjadi orang yang terpandang dan mendidiknya menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Kita jangan kesal apabila satu lokal anak-anak kita itu tidak ada atau kurang memperhatikan apa yang kita ajarkan. Barangkali kembali pada diri kita. Mungkin obat yang kita jual itu belum mengena di hati mereka. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita berikan itu adalah merupakan obat yang ampuh bagi mereka. Menutupi penyakit mereka, menempuh hidup dan kehidupan pada masa yang akan datang. Sekali lagi, masih dalam rangka Hari Guru. Ucapkan selamat Hari Guru bagi kita semua. Bagi para guru yang berpotensi, bagi para guru, para pendidik, bagi para guru yang ada di Republik ini. Mulai di tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Juga tingkat sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kita adalah guru, kita adalah pendidik, dan kita adalah pahlawan. Sekalipun kita tidak mendapat tanda jasa. Kita adalah patriot yang mampu mengembangkan ke depan. Bagaimana warna Republik ini 20-30 tahun yang akan datang. Maka di anak didik kita lah jawabannya pada masa sekarang ini. Selamat melaksanakan webinar. Kebetulan hari ini 2-3 kegiatan yang harus saya laksanakan. Pagi ini juga ada rapat koordinasi dengan seluruh kepala MI se-Sumatera Barat dalam rangka menghadapi persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester. SKB 4 Menteri, sekali lagi saya katakan, SKB 4 Menteri terbaru tanggal 20 November 2020 telah menyatakan bahwa semester besok tertanggal 1 Januari 2021, semester genap semuanya kita tatap muka. Udah deal itu. Pembelajaran selanjutnya akan tatap muka dan itu ditandatangani oleh SKB 4 Menteri. Izinnya adalah rekomendasi dari pemerintah kabupaten kota.
Tidak ada lagi pandangan apakah zona hitam, zona kuning, zona merah, zona hijau sekalipun tidak ada. Dan sifatnya lokalisasi. Jika seandainya terdapat di satu kabupaten kota itu terpapar COVID, maka yang diberhentikan atau yang diistirahatkan adalah sekolah tersebut dan tidak berdampak kepada daerah lain. Kalau SKB 4 Menteri ditandatangani oleh 4 Menteri pada bulan April yang lalu, apabila terpapar di satu kabupaten, maka seluruh kabupaten itu harus liburkan. SKB 4 Menteri terbaru bulan November menyatakan, apabila terpapar, maka yang akan diistirahatkan cuma satu satker tersebut, satker yang lain harus dilanjutkan. 6 bulan kita telah berbaur dengan COVID, pembelajaran kita laksanakan daring bagi yang punya jaringan. Alhamdulillah perkembangannya sekalipun sangat jauh daripada hasil yang kita harapkan. Akan tetapi kasihan kita daerah-daerah yang tidak ada sinyal di sana. Bukan mereka tidak mau belajar, tapi sayang di sana sinyal tidak ada. Dan mereka juga tidak minta dilahirkan tuh daerah itu. Tapi memang kondisi lokalisasi geografis yang menginginkan seperti itu dan yang menyebabkan dia seperti itu. Pemerintah telah menetapkan tergenap 2020-2021 semua madrasah mulai dari RA, MI, MTS dan MA, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan seluruh dan madrasah serta pondok pesantren di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan standar kesehatan yang mantap. Barangkali mungkin teknisnya nanti bagaimana caranya, karena memang satu lokal itu tak lebih boleh dari 18 orang maksimalnya, maka madrasah kita akan kita bikin pelaksanaannya sebanyak 2 shift. Ada shift pagi, ada shift siang. Tinggal lagi pelaksanaannya nanti kita laksanakan. Protokoler kesehatan sangat kita ketatkan sekali. Izinnya harus kita buat. Kemudian masing-masing madrasah harus membentuk satgas tersendiri dalam mengurus kegiatan ini. Itu sekedar informasi baru. Terima kasih. Mari dengan sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, acara webinar menulis buku bagi guru bidang studi ekonomi tingkat MA yang dilaksanakan oleh MP bidang studi ekonomi tingkat MA Sumatera Barat. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapkan kegiatan ini bermanfaat bagi kita bersama dan mampu meningkatkan kompetensi kita pada masa yang akan datang. Azamaini wa faminkum. Maaf, barangkali mungkin saya harus undur diri karena memang banyak kegiatan yang harus kita laksanakan. Ada juga rapat koordinasi dengan para kakak menak kabupaten kota, kemudian ada juga rapat koordinasi dengan kepala Mensa Sumatera Barat. Terima kasih, silakan dan selamat melaksanakan webinar. Mudah-mudahan sekali lagi dibawa berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta besar manfaat dan faedahnya bagi kita bersama. Azamaini wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan arahan kepada kita bersama dengan nampaknya terharu dan menangis ya kalau kita telah menyebut masalah guru. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah hendaknya dalam pelaksanaan kegiatan mengajar dan juga dalam kegiatan webinar kita pada saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Bidang yang telah membuka acara kita pada pagi hari. Berarti kita akan masuk pada acara-acara berikutnya. Bapak, Ibu, dan dari Bapak Suari, dari Pustaka Mahameru dan Klik Media, yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Maka berakhir dari Bapak KB tadi, maka berakhir acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Maka untuk acara berikut, kami silakan kepada panitia. Pada panitia kami persilakan. Oke, Pak Ade, saya mohon undur diri. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat bertugas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radison, adakah moderator, Pak, yang ditunjuk?
Oh, langsung Pak. Oh, Pak Muiz, langsung Pak Radit aja moderatornya Pak Muiz. Siap, silakan. Oh, langsung memberikan. Langsung Pak Radit aja. Kita Pak Radit yang mempandu Pak Muiz. Silakan. Oke, Pak Bung. Ya, oke. Oke. Bapak, ya oke, terima kasih. Bapak, Ibu, hadirin webinar yang kami hormati, maka kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengantar penerbitan buku yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muiz. Kepada Bapak Abdul Muiz kami persilakan. Terima kasih Pak. Sebentar saya pasang mikrofon. Kalian mengertinya nak? Ah, baik. Baiknya. Jelas Pak suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DNS Samsul Arifin, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu Panitia workshop menulis buku MGMP Ekonomi Madrasah Aliyah Provinsi Sumatera Barat. Ibu Lindawati selaku Ketua MGMP yang aktif sekali berkomunikasi dengan saya. Bapak Zulhafdi juga, kemudian rekan saya dari penerbit Pustaka Mahameru dan Klik Media, Bapak Dr. Suari MPD yang tadi telah memberikan sambutan, teman-teman narasumber yang lain yang nanti akan secara bergantian memberikan sambutan, serta yang berbahagia pagi hari ini Bapak Ibu peserta, ada 53 partisipan yang sudah hadir di room meeting kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka kegiatan yang digagas oleh MGMP Madrasah Aliyah Ekonomi, MGMP Ekonomi Madrasah Aliyah Provinsi Sumatera Barat, bekerja sama dengan Pustaka Mahameru, yakni menulis buku. Harapannya nanti Bapak Ibu mampu dari kegiatan ini selain mendapatkan sertifikat, juga menghasilkan karya berupa buku. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen. Karena hari ini hari Jumat Bapak Ibu ya, jadi waktunya singkat. Materi kita untuk yang pertama kali ini adalah pengantar seputar penerbitan. Sebentar saya share screen. Ya. Bapak Ibu, materi ini menjadi materi perdana kita yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam rangka mengantarkan Bapak Ibu kepada materi-materi yang lain. Materi ini menjadi penting karena dari materi ini nanti Bapak Ibu akan sama-sama memahami bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas kegiatan virtual, menyimak dan mendengarkan materi, tetapi diharapkan seluruh peserta menghasilkan karya berupa buku, baik buku antologi, atau buku berkelompok, atau buku individu, bahkan buku individu, yang nantinya buku itu juga menjadi bagian dari struktur program, menjadi bagian dari struktur program kegiatan. Maka penting saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana menulis buku bagi guru di kegiatan kita kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Abdul Muiz. Saya bersama Pak Suari menggawangi langsung Pustaka Mahameru dan Klik Media. Jadi dua penerbit ini adalah dua penerbit indie yang lahir tidak bersamaan Bapak Ibu. Jadi kalau Pustaka Mahameru itu adalah kakaknya, lahir pertama tahun 2014, sekitar tahun 2014 gitu ya. Kemudian disusul oleh Klik Media. Ya, Klik Media ini lahir sekira tahun 2019 ya, 2019. Awalnya kami berfokus kalau Klik Media ini berfokus di ini Bapak Ibu, fokus di media pembelajaran,
Sehingga 2020 kemarin kita kembangkan untuk juga menerbitkan beberapa buku karya guru. Nah, di tanggal 25 kemarin, 25 November 2020, kita sudah meluncing sekira 120 karya berupa buku, baik buku individu maupun antologi dan berkelompok, yang diterbitkan oleh Pustaka Mahameru dan Klik Media. Saya tinggal di Lumajang, Bapak Ibu, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebagaimana yang disampaikan Pak Suari tadi, sejak 2019 saya dipercaya menjadi instruktur ICT Direktorat Kemenak, menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis ICT bersama Pak Suari dan beberapa rekan yang lain di berbagai daerah. Beberapa penghargaan yang pernah saya raih, yang tertinggi adalah juara 2 Lomba Inovasi Pendidikan Karakter tingkat nasional SMA Kemdikbud tahun 2017, 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ini sekedar perkenalan, Bapak Ibu. Saat ini saya sedang menempuh pasca sarjana S3 di IAIN Jember, masih semester 1, Bapak Ibu. Mohon doanya sehingga semua ini lancar ya, lancar. Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, ini Pustaka Mahameru. Pustaka Mahameru ini berada di Lumajang, Bapak Ibu, ya, di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun. Kemudian satunya selain Pustaka Mahameru ada Klik Media. Klik Media ini berada di Lumajang juga, tetapi di daerah kota, di Sukodono Lumajang, ya, di daerah kota. Kalau Pustaka Mahameru tadi berada di pinggiran, jadi perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember, maka Klik Media ini berada di tengah-tengah kota, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau main-main ke Jawa Timur, silahkan mampir ke Pustaka Mahameru dan Klik Media. Naskah apa saja yang diterbitkan oleh Klik Media dan Pustaka Mahameru? Jadi kami menerbitkan semua jenis naskah, Bapak Ibu, baik fiksi maupun non-fiksi. Buku pelajaran, kemudian bunga rampai, misalkan puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, kami juga menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. Ini proses singkat sebenarnya yang bisa Bapak Ibu ikuti ketika Bapak Ibu menerbitkan bagaimana mengirim naskahnya ke Pustaka Mahameru. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya naskah lengkap. Naskah lengkap itu meliputi judul buku, kemudian ada kata pengantar. Bapak Ibu bisa meminta kata pengantar dari ahli, misalkan Bapak Kabid, atau kepala sekolah, atau kepala dinas, atau kepala Kemenak, dan seterusnya. Kemudian setelah kata pengantar ada daftar isi, Bapak Ibu. Jadi di naskah itu juga dilengkapi dengan daftar isi. Daftar isi ini boleh tidak dilengkapi dengan nomor, karena nanti naskah Bapak Ibu masih akan di layout. Oke, yang keempat ada isinya, isi buku sendiri. Misalkan Bapak Ibu menulis buku pelajarannya, isi dari materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ke dalam buku, gitu ya. Kemudian berikutnya daftar pustaka jika ada. Nah, yang terakhir adalah sinopsis dan biografi penulis. Sinopsis itu ringkasan Bapak Ibu ya. Jadi ringkasan buku yang buku Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis itu diringkas 1 halaman. Nah, itu disebut sinopsis. Kemudian biografi itu ditulis ringkas saja dalam bentuk naratif ya, paragraf 1 sampai 3 paragraf lah ya. Narasi ya, dalam bentuk narasi. Ini sudah dianggap lengkap. Jadi saya ulangi, ada judul, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian isi buku itu sendiri, kemudian daftar pustaka jika ada, kemudian jika diperlukan ya, kalau fiksi kan tidak ada perlu daftar pustaka, kemudian sinopsis buku, kemudian yang terakhir adalah biografi penulis. Nah, jika sudah dianggap lengkap, silahkan Bapak Ibu kirimkan ke email. Nah, nanti akan saya share alamat emailnya. Ya. Nah, setelah dikirimkan ke email, nanti dikonfirmasi ke kita, ke saya. Ada nomor kontak nanti untuk mengkonfirmasi, Pak, naskah sudah saya kirim ke email. Kemudian Bapak Ibu mengkonfirmasi biaya administrasi. Karena kita penerbit indie Bapak Ibu ya, karena penerbit indie, jadi
proses itu berbayar, Bapak Ibu. Proses menerbitkan buku itu berbayar. Artinya mulai dari berbayar itu meliputi biaya desain cover, layout naskah, kemudian editing naskah, sampai pada menerbitkan. Gitu ya. Jadi desain cover, layout, termasuk pendaftaran ISBN ke Perpusnas. Nah ini diproses oleh kita. Kita sudah punya akses ke Perpusnas. Kemudian setelah konfirmasi biaya administrasi, naskah Bapak Ibu kita proses, kita daftarkan ISBN, layout, editing, desain cover, kemudian kita kirim ke percetakan untuk dicetak sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Setelah selesai cetak, baru akan dikirim ke Bapak Ibu, ke alamat masing-masing. Itu proses singkatnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mengapa kegiatan ini penting? Kemarin 25 November 2020, yang 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, kita bekerja sama dengan ada 4 atau 5 dinas pendidikan di beberapa daerah, termasuk kegiatan yang kita laksanakan seperti hari ini. Jadi selama bulan Oktober sampai November itu ada 120-an karya yang di-launching, karya Bapak Ibu guru ya, yang di-launching dari hasil pelatihan seperti ini. Jadi agenda kemarin ini kita jadikan agenda tahunan, termasuk kegiatan yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Karena sudah lewat dari tanggal 25 November 2020, maka nanti harapannya buku Bapak Ibu akan kita launching bareng-bareng tanggal 25 November 2021. Launching itu bukan berarti terbitnya 2021, tidak Bapak Ibu. Launching itu ya hanya memeriahkan saja, gitu ya. Artinya buku Bapak Ibu terbit, silakan disimpan atau disebarluaskan boleh. Nah, kegiatan tahunan ini sedang kita gagas, sedang kita rancang, nanti akan kita beri penghargaan kepada beberapa karya yang kita anggap mapan, baik, layak, gitu ya, dengan beberapa kriteria yang kita tetapkan. Termasuk di kegiatan bersama MGMP-MA Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Ini skemanya Bapak Ibu, skema kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu mendaftar melalui MGMP sudah selesai, kemudian melengkapi administrasi persyaratan yang disyaratkan MGMP. Ini panitia yang menangani, kemudian mengikuti semua program kegiatan termasuk webinar kita pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu akan diberi praktek materi yang diberikan secara individu, nanti akan ada penugasan, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya menyusun kerangka naskah buku yang akan ditulis, dan yang terakhir menulis buku, baik dalam bentuk individu atau berkelompok. Ya, ini alokasi waktu Bapak Ibu, struktur program ya, struktur program yang menjadi agenda kegiatan kita. Ada 44 CPL, termasuk di dalamnya terbagi ke dalam teori dan praktek. Jadi ada 7 materi Bapak Ibu. Yang pertama pengantar penerbitan buku hari ini hanya teori saja, tidak ada prakteknya. Kemudian nanti ada materi menemukan ide. Ini 3 JPL, kemudian prakteknya 4. Kemudian ada juga materi menyusun outline. Outline itu daftar isi Bapak Ibu ya, daftar isi. Kita menyebutnya outline kalau menyusun buku. Kemudian trik menembus penerbit mayor. Yang kelima mengubah KTI menjadi buku. Kemudian yang keenam swastunting, dan yang ketujuh praktik menyusun buku. Seluruhnya berjumlah 44 jam. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Jika hari ini kita bekerja sama dengan ini Pak Kemenak ya, Penma ya, pendidikan madrasah, maka nanti kita upayakan sertifikatnya dikeluarkan oleh Kemenak. Ya, naskah apa saja yang diterbitkan? Nah, ini mungkin bisa jadi ini ya, gambaran lah gitu. Yang pertama fiksi. Bapak Ibu boleh menulis puisi, boleh menulis cerpen, ya, boleh menulis novel, dan seterusnya. Segala jenis naskah fiksi kita akan terbitkan. Kemudian non fiksi, ya. Misalkan KTI atau PTK atau skripsi atau skripsi atau ya sejenisnya lah ya, buku pelajaran misalkan, itu boleh Bapak Ibu, bisa non fiksi ya. Mungkin jadi mungkin Bapak Ibu akan merasa kesulitan nanti ya, kalau harus menulis buku
sendiri dalam waktu yang singkat mungkin akan merasa kesulitan. Nah, ini ada berbagai alternatif. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang pertama kali menulis buku. Jadi karena waktunya singkat ini deadline, nanti khawatir saya tidak nutut. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, menulis individu. Jadi Bapak Ibu menulis sendiri-sendiri. Ditulis oleh satu orang, dibimbing oleh materi sampai naskah terbit. Nanti Bapak Ibu. Sebentar, saya mute all dulu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menulis buku individu, menulis sendiri. Nah, ini individu. Nanti kita bimbing melalui grup WA, selain melalui Zoom meeting seperti ini. Ya. Berikutnya berkelompok. Nah, berkelompok ini kita bentuk kelompok kecil Bapak Ibu 3 orang. Ya, 3 orang. Tujuan berkelompok ini agar Bapak Ibu tetap mendapatkan angka kredit menulis buku. Jadi buku yang diterbitkan tetap mendapatkan angka kredit. Kemudian menulisnya lebih mudah. Kemudian biayanya lebih murah karena ditanggung 3 orang. Gitu ya. Ini alternatif. Nah, yang terakhir antologi bareng-bareng. Nulisnya rame-rame misalkan. Ayo 10 orang ngumpul jadi satu nulis. Itu boleh seperti itu. Ya, ini hanya untuk memudahkan kita belajar menulis, memudahkan kita meringankan biaya yang dikeluarkan gitu ya, kalau banyak orang. Tetapi buku antologi tidak bisa dinilaikan angka kredit. Berikutnya, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul. Berapa jumlah halaman minimal untuk bisa dijadikan buku? Sebelum Bapak Ibu bertanya ini, maka ini perlu saya sampaikan ya. Ini sering kali ditanyakan di berbagai kegiatan pelatihan yang kita adakan. Maka ini menjadi bagian dari materi kali ini. Secara mutlak tidak ditetapkan ya. Jumlah halaman minimal buku itu tidak ditetapkan. Tetapi semakin tebal atau semakin standar buku itu, maka kelihatannya juga akan semakin apik, bukan semakin tebal ya. Standar buku itu 108 halaman, 105 sampai 108 halaman. A5 ya. Jadi kalau A4 ya paling tidak 90-an halaman lah ya. 80-90 halaman. Itu nanti di layout jadi A5 jadi 150-an halaman, 140 130-an halaman. Jadi tidak ada batasan minimal gitu ya, jumlah halaman. Tapi kalau terlalu tipis kan gimana, buku kok tipis banget gitu ya. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul, apakah KTI seperti best practice, PTK, skripsi, tesis, dan disertasi bisa dijadikan buku? Jawabannya bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Nanti akan ada materi pengantar terkait dengan mengubah KTI menjadi buku. Bapak Ibu akan diberi materi di pertemuan kedua. Kemudian pertanyaan yang juga sering muncul, berapa lama proses penerbitan naskah di Pustaka Mahameru? Kami mengusahakan 2 minggu, ya 15 hari kerja. Naskah Bapak Ibu sejak dikirimkan itu selesai, kemudian kami kirimkan melalui jasa pengiriman, bisa pos, JNE, dan lain sebagainya. Jadi 15 hari kerja kami usahakan semuanya sudah beres. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan Bapak Ibu ya. Kita mengusahakan 15 hari kerja. Nomor 4, adakah biaya yang harus dikeluarkan oleh penulis? Jawabannya ada Bapak Ibu. Karena kita Pustaka Mahameru dan Klik Media itu penerbit indie, maka ada biaya yang perlu dikeluarkan. Berapa biayanya? Nah, ini perlu saya sampaikan di awal sehingga Bapak Ibu bisa merancang, bisa menentukan harus menulis individu kah, harus menulis berkelompok kah gitu ya. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah 750.000. Untuk apa biaya itu? Pertama untuk editing. Naskah yang Bapak Ibu kumpulkan itu diedit oleh editor S1 Bahasa Indonesia yang kita rekrut khusus untuk mengedit naskah Bapak Ibu. Ya, jadi editor inilah yang mengedit naskah dan membaca dengan teliti naskah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, biaya itu juga untuk mendaftarkan ISBN. Walaupun sebenarnya gratis, tetapi tidak semua orang memiliki hak akses untuk mendaftarkan ISBN. Hanya penerbit yang terdaftar di Perpusnas. Kemudian yang ketiga, desain cover. Untuk biaya desain cover. Yang mendesain cover kita juga punya tim khusus Bapak Ibu yang mendesain cover Bapak Ibu.
Kemudian layout naskah, ya, biaya itu juga untuk melayout naskah Bapak Ibu. Nanti layoutnya di layout standar naskah yang rapi, sebagaimana naskah standar toko buku nasional. Nanti bisa Bapak Ibu buktikan. Kemudian bukti cetak 5 eksemplar. Ya, jadi Bapak Ibu 5 eksemplar itu nanti yang 3 kami kirimkan ke Perpusnas sebagai bukti serah simpan kewajiban penerbit. Kemudian yang 2 diberikan ke penulis. Jika Bapak Ibu ingin menambah, saya kepingin nyetak 10 lagi, maka Bapak Ibu tinggal mengganti biaya cetak saja yang disesuaikan dengan jumlah halaman. Ya, nanti tabelnya saya share. Yang kelima, bagaimana cara menerbitkan buku tanpa biaya? Nah, nanti Bapak Ibu akan menerima materi trik menembus penerbit mayor. Disitulah cara bagaimana naskah Bapak Ibu bisa diterbitkan tanpa harus berbiaya. Jadi diterbitkan di penerbit mayor. Baik, yang keenam, pertanyaan yang juga sering muncul, apakah Pustaka Mahameru selain buku yang diterbitkan juga apa? Kami di awal telah menyampaikan. Jadi jurnal itu merupakan salah satu selain buku yang juga kita terbitkan, ya, jurnal. Nomor 7, apakah Pustaka Mahameru dan Klik Media sama-sama penerbit? Ya, dua-duanya sama-sama penerbit. Ya, ini email Bapak Ibu, ini alamat email kami. Nanti saya share melalui Bu Ketua nanti. Selain ini saya share nanti ya. Jadi alamat emailnya pustakamahameru@gmail.com. Kemudian ini website yang bisa dikunjungi pustakamahameru.com. Kemudian ini juga klikmedia.online. Ya, ini nomor HP saya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, sementara kita materi ini saya cukupkan. Saya harapkan ada banyak diskusi yang bisa kita bahas ya. Setelah materi yang saya sampaikan, harapan saya Bapak Ibu juga merespon baik, memberikan umpan balik, kemudian kita diskusi banyak terkait dengan penerbitan dan rencana apa yang akan Bapak Ibu sampaikan, akan Bapak Ibu terbitkan ke depan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan Bapak moderator. Pak Radison. Pak Radit, admun Pak. Ya, oke Pak, terima kasih kita aturkan kepada Bapak Abdul Muiz telah memberikan arahan kepada kita masalah penerbitan buku, mulai dari awal sampai akhir, bagaimana trik dan bagaimana yang lain-lainnya, sampai kepada pembiayaan. Tampaknya sangat bersemangat sekali ya guru-guru kita untuk mengikuti ini. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, bagi yang mau ditanyakan, kami persilakan, mungkin bisa melalui chat, bisa melalui raise hand. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan, ada yang bertanya langsung atau melalui chat. Pada Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, silakan. Bagi yang mau bertanya melalui raise hand atau chat, di caranya Bapak dan Ibu jadi. Ya, boleh ya, silakan Bu Lina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini sebetulnya saya tertarik sekali. Rencana kita MGMP Ekonomi Sumbar ingin membuat bahan ajar, ya Pak ya. Jadi bagaimana prosedurnya atau tata caranya buat bahan ajar? Mohon informasi. Ya Bu, suaranya hilang Bu. Diulangi Bu, suaranya hilang. Bagaimana cara kita guru-guru ekonomi? Pak Darwin, misal Pak Darwin dibantu Pak Darwin. Saya tidak host, yang bisa mengunmute itu yang host.
Ya, Pak Radit, pertanyaan kita bagaimana kita bisa membuat bahan ajar, gitu. Ya, Bahan ajar kita untuk pembelajaran ekonomi Sumatera Barat. Paknya belum apa Bu, sudah kedengaran oleh Pak Padi ini kita keadaan heboh. Ya ini. Oh, Bapak Ibu, di-unmute dulu suaranya. Pak Lukman dari Mandua Kota Kediri bisa di-unmute, Pak. Pak Lukman. Bu Rasnawirda. Tolong di-unmute, Bu. Ya, Yang bisa meng-unmute tuh host. Kebetulan saya bukan host. Oke, Bu Lina, silakan lanjut, Bu Lina. Silakan Ya, Bu, Pak. lanjut. Pertanyaan kita, bagaimana caranya kita membuat bahan ajar untuk kita guru-guru di Sumatera Barat, khususnya madrasah ini, Pak? Karena keinginan terbesar kami, bagaimana kami guru-guru mempunyai satu bahan ajar untuk seluruh sekolah madrasah di Sumatera Barat. Jadi ini mohon petunjuk dan informasi tentang tata cara penulisan bahan ajar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan lanjut dijawab Pak Abdul Mes. Terima kasih. Jadi bahan ajar itu bisa berupa buku dan modul, Bu ya. Nah, untuk bahan ajar sebenarnya kan standarnya mengikuti KI atau KD yang ditetapkan. Nah, nanti bisa begini kalau bahan ajar. Karena ini MGMP, Bapak Ibu bisa menyusunnya bersama-sama. Nah, misalkan di mata pelajaran PAI itu ada untuk kelas 10, ini ada 11 bab. Nah, kita membentuk menjadi 11 kelompok, misalkan satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, setiap kelompok membahas 3 bab. Membahas satu bab. Nah, 3 orang ini dalam satu kelompok membahas satu bab. Kemudian mereka menulis, diberi deadline waktu sekian hari, kemudian setelah itu dikumpulkan dan seterusnya. Ini hanya masalah teknis sebenarnya. Nah, bagaimana menulisnya ya Bapak Ibu tinggal ini saja, teknis saja sebenarnya dengan teman-teman. Kalau buku itu ingin diterbitkan secara individu, ya menulisnya individu. Tetapi jika berkelompok, maka MGMP menjadi wadahnya. Nah, untuk buku ajar ini, Bapak Ibu bisa mencontoh buku-buku ajar yang sudah terbit. Ya, seperti susunannya, oh ini dimulai dari KD sekian sampai sekian, misalkan. Kemudian apa yang tidak ada di buku itu Bapak Ibu lengkapi di buku Bapak Ibu. Misalkan, oh di sini tidak ada ini. Kalau materi A menggunakan metode apa ini tidak ada. Berarti di buku saya mau saya lengkapi materi A ini saya lengkapi dengan metode. Materi A menggunakan metode 1, materi B menggunakan metode 2 dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu untuk menulis modul, nanti modulnya bisa Bapak Ibu terbitkan ya di kami akan bantu menerbitkan sekaligus cetaknya. Syukur kalau modul itu bisa digunakan oleh peserta didik se-Sumatera Barat. Nanti akan ada materi Bapak Ibu ya berkaitan dengan penulisan modul ini. Begitu Pak Radit. Silakan berikutnya. Terima kasih Pak Muiz. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Radit dari guru-guru lain. Ya Pak Radit. Ya silakan Pak Lukman. Ya Pak Lukman silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Pak, saya Yohandri dari Mandua Tanah Datar, Pak. Silakan Pak. Kebetulan saya sejak semester sudah bikin modul dari kelas 10, 11, dan 12. Terus bagaimana tata cara untuk penerbitannya, Pak? Apakah itu harus direvisi lagi ke gimana? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi Pak Yohandri kalau modulnya sudah siap, Pak saya sudah siap ini modul kelas 10, 11, dan 12.
Misalkan ini mau saya terbitkan, nah Pak Yohandri bisa langsung kirim ke email, Pak. Nah, bisa langsung kirim ke email, nanti akan kami proses. Ya, ini kan ada grup MGMP nih, Bu Ketua, Bu Linda, nanti saya bisa dimasukkan di grupnya agar komunikasi dan koordinasi untuk menerbitkan naskah menjadi lebih mudah. Jadi email nanti saya share di kolom chat. Ya. Saya akan share materi Bapak Ibu di kolom chat sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah kemana email itu harus dikirim. Begitu Pak Yohandri. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti kita konsultasi lagi dari email Bapak. Terima kasih. Siap. Salam. Siap berikutnya. Silakan Bapak Ibu, berikutnya ada yang mau bertanya. Materi saya share di ini ya, saya upload di kolom chat. Bapak Ibu nanti bisa mendownload. Ya. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ditanyakan. Boleh mengetik di kolom chat. Jadi seperti Pak Yohandri yang sudah punya modul nanti bisa langsung dikirimkan via email. Kemudian kami proses untuk diterbitkan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada 59 peserta di sini, 59 partisipan, sehingga Bapak Ibu yang sudah hadir bisa langsung bertanya ya. Jadi santai saja saya rasa. Sedikit Pak Muiz, saya mau tanya sedikit. Halo? Iya silakan Pak. Ya. Kalau misalkan apa ya, dari kita misalkan ingin menerbitkan buku melalui Pustaka Mahameru, apa nanti dari pihak pustaka membaca dulu naskahnya atau ada perbaikannya atau gimana Pak? Soalnya kan kadang-kadang kita menulisnya buru-buru dan segala macamnya, itu nanti apa ada proses itunya di Mahamerunya? Oke, terima kasih Pak Darwin. Jadi kita melakukan editing itu bukan editing konten tapi editing mekanis, Pak. Misalkan ada salah ketik atau kurang kata dan, misalkan kurang n, itu kita lakukan editing seperti itu. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, misalkan karena ngetiknya buru-buru, Pak ini banyak yang typo, banyak yang salah ketik misalkan, itu kita bantu. Jadi termasuk biaya tadi yang dikeluarkan itu termasuk untuk biaya itu Pak. Editing naskah. Ya. Untuk mengedit naskah. Editing naskah itu editing mekanis. Bukan editing konteks ya. Tidak kontennya Bapak Ibu diedit tidak, tapi mekanis saja. Jadi naskahnya diedit, salah ketik ditambahin, misalkan ada yang kurang, ada yang lebih juga dibuang misalkan. Begitu Pak Darwin? Ya. Berarti nanti setelah proses editing itu naskah dikasih tahu lagi ke. Betul. Jadi sebelum dicetak naskah akan dikonfirmasi ke penulis. Naskahnya sudah jadi, tolong dicek gitu ya. Oh ya ini sudah oke, baru langsung dicetak Pak. Begitu Pak. Oke, yang lain silakan Pak Radison. Ini langsung saja Pak ya, biar cepat Pak ya. Kayaknya teman-teman. Ya oke, langsung saja ya. Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya boleh Bapak Ibu. Bertanya langsung boleh ke Bapak Abdul Muiz atau melalui chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Melalui raise hand itu boleh langsung saja. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Boleh langsung kalau boleh melalui chat atau boleh melalui hand. Dan materi sudah di-share oleh Pak Abdul Muiz di chat, silakan di-download teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Ya, Bapak, Ibu-Ibu yang mau bertanya, silakan. Barangkali teman-teman yang lain yang Silakan, ingin Bapak, bertanya, dengan- apa sudah jelas dengan proses ini, silakan. Dipanggil satu-satu Pak Radit. Atau sudah mengerti semua nih Pak Darwin? Silakan. Ya, Bapak, Ibu yang lain? Ini Bu Ria, Bu Nur Hayati, silakan bertanya. Atau Bapak dan Ibu-Ibu yang lain, atau melalui chat boleh, atau melalui... Oke, Bu Pera. Salma dari MAN 3 Payakumbuh, kami persilakan. Langsung. Bu Pera Rafina, kami persilakan untuk bertanya langsung dari MAN Payakumbuh. Ibu Pera Rafina dari MAN 3 Payakumbuh, kami persilakan. Pak Robi, silakan bertanya Pak Robi. Ibu Rapina, Bu Pera Rapina di MAN 3 Payakumbuh, kami persilakan untuk bertanya. Pak Radit, dibacakan aja chatnya bagaimana Pak Radit? Ya, chatnya dia mau bertanya saja, Bu. Ya, Ya, jadi ini pertanyaannya. Ya. jawab, Pak Radit. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya naskah sudah dikirim, nanti isinya diadik juga ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan Pak Dawi tadi. Silakan Pak Dawi dijawab. Terima kasih, Pak. Ya, saya kalau misalnya, ya. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi ini sebenarnya Ya, sama oke. dengan pertanyaannya Pak Darwin tadi. Jadi isinya itu diedit mekanis, Pak. Saya sampaikan sekali lagi edit mekanis. Edit mekanis itu salah ketik, kurang huruf A, kurang huruf C, misalkan seterusnya. Itu kita Ya. lakukan editing. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita punya editor S1 Bahasa Indonesia yang akan mengedit naskah Bapak Ibu jika ada salah-salah ketik. Nah, yang Pak Yohandri tadi yang sudah siap modulnya, saya rasa bisa menjadi pelecut semangat bagi teman-teman. Naskahnya Bapak bisa dikirim duluan, sehingga nanti bisa menjadi pelecut semangat bagi teman-teman jika naskah Bapak terbit duluan, kemudian teman-teman yang akan termotivasi. Begitu Pak. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya. Silakan santai saja. Silakan ditanyakan. Ya, moderator, saya tanya kembali. Silakan Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada narasumber, Pak, karena buku saya itu per semester modul saya itu, Pak. Kalau mau dijadikan buku, berarti 6 semester. Terus, bagaimana biaya akomodasi untuk terbitnya sebuah buku yang 6 semester buku tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, saya jawab. Oke. Jadi begini Pak, kalau buku pelajaran termasuk modul itu biasanya harus lengkap untuk didaftarkan di SBN. Misal karena buku Bapak ada 3 tingkat, kelas 10, 11, dan 12, maka ketiga-tiganya harus didaftarkan di SBN. Nah, untuk mendaftarkan ISBN ini, setiap satu judul buku itu 750.000 tadi, seperti yang saya sampaikan. Nah, saran saya, Pak, jangan dibuat per semester, tetapi dibuat per tahun, ya, per 1 tahun. Jadi, misalkan kelas 10, awalnya dibuat semester 1, semester 2. Kemudian Bapak buat 1 tahun, digabung, sehingga ISBN-nya 1.
Nah, ini biar hemat juga. Kemudian kelas 11 juga begitu. Digabung saja kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2 digabung jadi satu buku. Sehingga bukunya tidak tipis seperti LKS tapi buku bacaan tebal. Nah, ini akan terlihat rapi, bagus. Malah lebih ya, elegan ya bukunya karena tidak tipis gitu ya. Begitu Pak Yohandri. Jadi untuk setiap satu judul buku, misalkan kelas 10 ekonomi kelas 10 750.000. Pengurusan ISBN-nya 1, Pak. Begitu juga ekonomi kelas 11 750.000 begitu ya. ISBN, layout naskah, editing, kemudian desain cover itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagi ibu-ibu bapak dan yang lain, silakan. Mau bertanya langsung, boleh melalui raise hand dan boleh melalui cek, boleh langsung dan boleh melalui chat. Bagaimana bapak dan ibu-ibu yang lain? Ya, boleh melalui chat Bapak Ibu. Silahkan. Ya, boleh melalui chat. Kalau tidak mau berbicara, boleh melalui chat. Boleh melalui langsung. Di room meeting kita juga ada Pak Suari nanti yang bisa membantu menjawab. Beliau juga rekan saya di Pustaka Mahameru sehingga banyak mengerti tentang penerbitan buku termasuk biaya-biaya penerbitannya. Mungkin Pak Suari bisa menambahkan Pak Suari terkait pertanyaannya Pak Yohandri tadi Pak Suari. Di Pak Salwi bertanya Pak Salwi. Ya, silakan Bapak dan Ibu melalui chat atau melalui langsung boleh. Kenapa sudah paham semua ya Bapak dan Ibu? Pak Radit? Pak Radit? Iya Bu, silakan. Iya Bu, iya Bu. Pak, saya masih mohon informasi nih Pak dari Pak Muiz. Cara kita membuat bahan ajar ini Pak, mungkin ada semacam pengetahuan bagaimana tata cara kalau ada tata caranya kita membuat bahan ajar yang benar itu seperti apa. Ini mungkin pengalaman Pak Muiz kalau membuat bahan ajar, karena mungkin kami mempunyai impian ini bahan ajar kami untuk madrasah ini kalau bisa sama seluruh guru Pak di Madrasah Sumatera Barat, karena ini targetnya webinar kita hari ini itu Pak. Jadi mohon sedikit diberi pengetahuan lah Pak, bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita membuat bahan ajar itu supaya jangan salah, karena bahan ajar ini akan dibaca oleh semua orang siswa kita di madrasah. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Abdul Muiz dijawab langsung. Oke Pak Abdul Muiz. Ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di awal, harapan saya nanti kalau misalkan buku itu berbentuk bahan ajar, teman-teman pengurus MGMP itu membentuk kelompok lah ya. Membentuk kelompok kecil, misalkan tim penyusun kelas 10, tim penyusun kelas 11, tim penyusun kelas 12. Hingga dari kelompok-kelompok itu mereka Bapak Ibu ini menyusun tugasnya masing-masing. Penyusun kelas 10 ada berapa orang gitu ya. Nah, terakhir nanti Bapak Ibu bisa melibatkan telaah konten ya, penelaah konten. Kalau memang diperlukan, misalkan pengawas, itu bisa dilibatkan, tidak apa-apa. Nah, di kami proses itu hanya editing mekanis, sekali lagi hanya editing mekanis. Jadi ada hal-hal yang seperti salah ketik tadi ya, itu bisa kami bantu. Tapi kalau untuk konten, karena yang diterbitkan macam-macam termasuk ekonomi sendiri, MGMP ekonomi yang
kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka ini perlu disikapi sendiri oleh penulis, Bapak Ibu. Sehingga naskah yang ditulis yang diserahkan kepada kami itu adalah editing, misalkan salah ketik, kurang huruf, itu saja. Nah, syukur kalau nantinya naskah itu bisa digunakan oleh teman-teman sesumbar, ya, siswa dan siswi Madrasah Aliyah se-Sumatera Barat untuk MGMP Ekonomi. Ini malah bagus menurut saya. Sehingga kalau misalkan tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menyusun buku ajar untuk mata pelajaran ekonomi, saya sepakat dengan Bu Ketua tadi, Bu Linda tadi, sehingga mari kita bentuk kelompok kecil untuk memulai menyusun itu. Mungkin Bu Linda ini punya gambaran bagaimana, Bu Linda? Iya Pak, kita punya gambaran. Memang awalnya saya memang berencana, mungkin sama Pak Darwin juga, Pak Darwin, kita juga sudah punya rencana sebelumnya bagaimana membuat bahan ajar untuk seluruh guru. Mungkin saya bisa coba ya Pak ya, kita buat kelompok atau tim guru. Iya. 10-11. Nah, mungkin Pak Yohandri tadi bahannya bisa juga kita jadikan sebagai acuan ya. Iya. Jadi itu malah bagus Bu Linda. Jadi misalkan Bu Linda sebagai ketua MGMP MA provinsi bisa membentuk kelompok lah. Pak Yohandri tadi kan sudah mengawali ya. Jadi modulnya sudah siap. Ini bisa menjadi pemicu untuk teman-teman. Oh, seperti ini ya modulnya Pak Yohandri, ayo kita sempurnakan misalkan. Jadi bisa bareng-bareng. Ini kelas 10 ada 5 orang, kelas 11 5 orang, kelas 12 5 orang. Sisanya misalkan menulis buku yang lain, buku penunjang. Nah, jadi dengan demikian, selain bahan ajar ini nanti digunakan oleh seluruh siswa sesumbar, misalkan ekonomi Madrasah Aliyah sudah punya bahan ajar sendiri yang disusun oleh gurunya sendiri, digunakan oleh seluruh siswa sesumbar se-Sumatera Barat, itu malah bagus, Bu. Nah, kalau bahan ajar ini jadi nanti saya rasa bagus. Nah, naskah Pak Yohandri tadi bisa menjadi pelecut, Bu. Bisa menjadi pengantar lah bagi teman-teman untuk mulai menulis. Pak Suari bisa menambahkan mungkin Pak Suari. Pak Muiz. Terima kasih Bu. Kalau yang pertama yang harus diperhatikan adalah susunan Bu. Susunan dari bahan ajar itu tentu itu yang paling vital. Kontennya memang harus kita up to date ya, KD-nya, kemudian relevansi dengan kondisi kontekstual saat ini, itu yang memang harus ada dan betul-betul harus mendapat perhatian, karena begitu ada yang slip KD, kita pakai KD yang masa lalu gitu ya, maka seketika buku itu sudah seakan-akan sudah out of date gitu, sudah enggak cocok lagi, seakan-akan begitu. Nah, itu yang pertama yang harus ditekankan pada sisi konten, betul-betul sesuai dengan analisis KIKD yang ada di kita. Kemudian memang lebih enaknya kalau itu memang mau digunakan untuk MGMP seluruh provinsi, memang buatnya secara bertim itu lebih bagus ya. Bisa disusun pengurusan atau orang-orangnya, personel-personelnya, karena memang kalau disusun banyak orang itu memang kadang-kadang banyak sekali varian atau ibaratnya itu gaya selingkungnya dari masing-masing orang dalam menulis itu kan beda-beda Bu. Misalkan tema A oleh Bapak Iwan, misalkan tema B oleh Bapak Budi, ketika beliau berdua mengumpulkan tulisan, maka itu biasanya ada perbedaan dari sisi gaya bahasa dan lain sebagainya, maka itu perlu disusun susunan kepengurusan dalam penulisan buku itu, siapa yang nanti waras kumpulan tugas yang dikumpulkan oleh guru-guru tadi sudah lengkap, misalkan untuk kelas 10, 11, dan 12 misalkan ya dibagi. Bobot pembagiannya tergantung kepada orang-orang yang terlibat Bapak Ibu. Yang dilibatkan tentu orang-orang yang berminat dan memang orang-orangnya sudah Bapak Ibu kenal, orangnya mau
Jadi ada dua hal yang ada pada orang yang Bapak Ibu libatkan, yaitu kompeten dan komitmen. Karena tanpa dua itu atau hanya ada salah satu, maka buku itu tidak akan pernah ada. Kompeten tanpa komitmen ya mampu, tapi dia tidak mau berbagi, tidak mau mengabdikan, mendedikasikan ilmunya, ya tidak akan pernah dia akan setor buku kalau tidak ada komitmen. Begitu juga sebaliknya, hanya ada komitmen tetapi tidak ada kompetensi juga hanya akan menyetorkan naskah yang asal-asalan. Nah, itu yang perlu dilibatkan adalah orang-orang yang punya 2K tersebut, yaitu komitmen dan kompetensi. Kemudian dibentuk kepengurusan siapa penanggung jawab atau kontributor naskah dari masing-masing bab atau masing-masing semester. Kemudian ada tim penyelaras yang dia berfungsi untuk menyelaraskan atau menyamakan model-model pembahasan gaya bahasa dan sebagainya. Itu memang harus selaras antara kelas 10, 11, dan 12 itu. Kemudian ini akan sangat baik sekali Bapak Ibu, karena saya dan Pak Muiz punya pengalaman untuk menerbitkan walaupun hanya seperti LKS ya zaman dulu ya, lembar kerja siswa itu di mata pelajaran PAI. Kemudian kami edarkan dan digunakan oleh siswa di Kabupaten Lumajang, dan alhamdulillah untuk kegiatan MGMP kami di MGMP PAI di Lumajang itu kami sudah tidak ada iuran sama sekali dari teman-teman hasil dari LKS itu. Kita ke siswa juga menjualnya tidak dengan harga mahal Bapak Ibu, namun karena kita mencetaknya banyak, jadi semakin banyak kita mencetak, maka akan semakin murah buku atau LKS yang kita peroleh dari percetakan. Jadi kalau nyetaknya sampai satu provinsi itu bisa terbayang berapa puluh ribu gitu ya, berapa truk itu nanti hasil cetakannya, dan itu nanti jatuhnya per eksemplar buku ataupun kalau dikemas seperti LKS itu akan sangat-sangat murah sekali. Nah, dari hasil penjualan itu di pengalaman kami itu mayoritas labanya atau hasilnya adalah untuk kegiatan MGMP kami. Sehingga tiap kali kami ada kegiatan setiap bulan itu mesti ada konsumsi snack dan makan berat gitu, makanan ringan sama makanan berat itu mesti ada, dan itu tanpa ada iuran sama sekali dari teman-teman peserta atau anggota MGMP, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Jadi hanya memanfaatkan dari hasil penjualan buku bisa untuk menghidupi kegiatan MGMP. Itu kalau kita kompak, insya Allah pasti bisa Bu. Ya, semakin jaya nanti MGMP dengan cara memaksimalkan produk Bapak Ibu sendiri berupa buku itu untuk digunakan oleh siswanya sendiri. Begitu tambahan dari saya Pak Muiz. Bu Linda, monggo. Terima kasih Pak Suhari. Nampaknya sudah jelas gambarannya nih Pak. Terima kasih. Insya Allah kita semester depan pertemuan tatap muka dengan teman-teman MGMP ini bisa jadi bahan pembicaraan kita ke depan. Insya Allah tahun ajaran baru impian kami untuk menerbitkan buku yang sama untuk guru ekonomi Madrasah Sumatera Barat semoga terwujud. Amin. 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 Siap. Terima kasih Pak Suhari, Bu Linda. Bapak Ibu yang lain silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Kita santai curhat-curhat. Jadi rencana jangka panjang Bu Linda tadi menerbitkan buku. Jadi kita susun, kita siapkan jauh-jauh hari sehingga bukunya akan terbit dengan rapi dan bagus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang lain, ya, ada pertanyaan dari Bu Sarvini di chat Pak Radit, bisa dibacakan aja? Ya. Pak Radit? Saya baca silakan, Bu ya. Pak Radit dibacakan. Baik, saya baca aja, enggak apa-apa. Oke, link materi sudah di-share, Pak. Tanya, naskah yang sudah diikutkan lomba tapi tidak terpilih oleh panitia, apakah boleh diterbitkan oleh penulis melalui percetakan? Boleh, Pak. Jawabannya boleh, silahkan dikirim, jadi tidak berpengaruh ya, mau menang, mau kalah. Menang malah bagus ya, kalah juga tidak apa-apa. Ya, tidak juara pun boleh diterbitkan. Boleh, silahkan kirim ke kami melalui email yang tertera di materi. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan.
Silakan Bapak Ibu yang lain bertanya. Pak, link materi sama absen mohon ya Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari Mandua Tanah Datar. Ingin menanyakan Pak, kalau misalnya kita menulis bukunya secara berkelompok misalnya 3 orang, berarti kan ada timnya misalnya ketua dan anggota. Ya Pak? Ya. Ini mungkin mengenai naik pangkat mungkin ya Pak, angka kredit. Kalau menurut kami, biasanya yang menjadi ketua dari yang 3 itu berarti lebih bagus, lebih besar angka kreditnya dari yang anggotanya. Kalau misalnya kita membuatnya berkelompok, untuk kebutuhan naik pangkatnya bisa enggak ditukar-tukar, misalnya misalnya kebutuhan si A dia yang jadi ketua, yang anggota berarti di dalam itu, atau memang harus yang ketua jadi ketua saja, yang jadi anggota gitu Pak. Masalahnya mungkin untuk naik pangkat ya Pak ya. Itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah. Jadi betul memang ya. Jadi posisi penulis itu menentukan. Jadi ada posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu menentukan Bapak Ibu. Bagaimana kalau ditukar-tukar? Di buku itu kan nyetaknya sekali Bapak Ibu ya. Jadi misalkan si A ada di atas, kemudian diikuti B, C. Begitu si A naik pangkat, maka yang mendapat angka kredit terbesar adalah si A. Begitu si B naik pangkat, nama si B mau diletakkan di atas, berarti harus nyetak lagi begitu ya. Itu apa? Tidak mungkin yang seperti itu. Ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi untuk pembagian angka kredit itu bergantung pada posisi penulis. Posisi penulis. Jadi tidak bisa ditukar-tukar misalkan karena kepentingan si B dia di atas. Kan bukunya nyetaknya harus nyetak ulang lagi, begitu Bu Hanifah. Nah, berkaitan dengan ini, Pak Suhari mungkin bisa menjelaskan pembagian angka kredit yang ditulis oleh buku berkelompok, Pak Suhari. Oke, Pak Muiz. Terima kasih Bu Hanifah ya. Memang kalau buku berkelompok memang urutan 1, 2, 3 berbeda angka kreditnya Bapak Ibu. Untuk buku itu, kalau menurut buku 4 pengetahuan kami ya, seandainya dicetak gitu, buku diterbitkan tanpa ber-ISBN, maka angka kredit yang bisa diperoleh hanya 1,5 dan akan naik 100% menjadi 3 jika dicetak atau diterbitkan oleh penerbit dan ber-ISBN. Seperti Klik Media dan Mahameru siap membantu untuk jadikan itu menjadi 3 angka kredit. Itu kalau menulisnya sendirian atau solo gitu ya. Tapi kalau berdua yang menulis, maka ada pembagian 40-60. Jadi selisihnya kalau berdua tidak banyak Bu, 40 sama 60. Sehingga kalau 40-60 itu ya kira-kira kalau dibagi 2, 1 koma lah masing-masing orang itu kalau berdua. Namun kalau bertiga itu mulai agak banyak selisihnya. Bertiga itu pembagiannya sepertinya 50 untuk penulis pertama atau 1,5-nya, kemudian 25 untuk penulis kedua dan ketiga. Kalau 25 berarti sisanya 1,5 dibagi 2 berarti 0,75 untuk masing-masing penulis kedua dan ketiga. Jika banyak lagi, nambah 1 lagi ya, 4 orang di satu buku itu, maka pembagiannya menjadi berubah lagi. Untuk penulis pertama itu 40 ya nilainya, berarti 40 itu masih 1 koma juga ya, karena nilainya kan 3 ya.
masih mungkin 1,2 lah sekitar itu. Kemudian penulis kedua, ketiga, dan keempat itu dari sisa setelah dikurangi 40% tinggal 60%. 60% itu yang dibagi untuk 3 orang, penulis kedua, ketiga, dan keempat. Berarti masing-masing akan memperoleh 20%, 20%, dan 20%. Itu pembagiannya jika mau diajukan untuk angka kredit. Jadi memang bukunya itu tidak bisa diterbitkan berulang-ulang hanya dengan ganti-ganti sampul, ya, karena ISBN-nya satu. Jadi ISBN itu bisa dilacak di Perpusnas, ISBN Perpusnas. Ketika dilacak ISBN-nya akan muncul penulisnya siapa, gitu ya. Jadi tidak bisa nanti dicetak ulang kemudian ditukar-tukar posisi seperti itu Bapak Ibu, karena ISBN-nya tetap satu. Nah, kalau ingin mensiasati ya, kalau mau banyak orang, kemudian memang harus lebih banyak karyanya, jadi bukunya memang harus lebih banyak. Jika tetap ingin gantian, misalnya tetap berempat sampai menerbitkan beberapa buku, memang harus begitu. Enaknya kalau berkelompok itu dibiaya akan semakin ringan. Kemudian yang kedua adalah ada tim, ya. Ada tim sehingga jika kita waktu menulis atau sudah waktunya ada deadline untuk mengirim berkas atau mengirim naskah, kemudian kita belum siap karena kurang mood, kurang motivasi dan sebagainya. Dengan adanya tim, maka kita akan saling mengingatkan, saling menguatkan motivasi, sehingga kekhawatiran lewat dari deadline itu insya Allah bisa diminimalisir. Berbeda dengan seandainya kita nulis sendirian, maka ya tergantung mood kita. Seandainya sudah tidak mood, ya sudah ditinggal begitu saja. Entah kapan moodnya gitu ya. Jadi ada positifnya juga dari nulis bersama-sama, walaupun ada dampak yaitu pengurangan angka kredit karena harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Begitu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Boleh Pak Suari. lagi, Pak? Silakan Bu Hanifah. Boleh tanya lagi? Ya, silakan. Ini kita misalkan kan di kelas 10 saja kita ambil. Yang di kelas 10 kan materinya banyak, misalnya mengenai kebutuhan, kelangkaan. Jadi kalau misalnya seperti seperti misalnya yang kebutuhan, misalnya saya, yang mengenai misalnya OJK nanti teman saya, berarti bisa tidak disatukan untuk satu buah bukunya seperti itu atau bagaimana Pak? Misalnya dalam materinya misalnya ada 10, tapi orangnya beda-beda setiap materinya yang membuatnya, tapi kita satukan untuk satu buah buku. Ya berarti kan kondisinya nanti juga ada yang ketua tim dan anggota. Nah, kita kesampingkan lagi yang mengenai angka kreditnya, tapi untuk bukunya apakah bisa seperti itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Silakan Pak Demes atau Pak Suhari. Ya, memang kalau kontributor naskah bebas-bebas saja Ibu ya. Jadi mau nulis banyak orang juga bisa, tidak masalah. Kalau betul-betul mau mengesampingkan angka kredit Bu ya, yang tadi sudah disampaikan Bu Linda tadi, nulis untuk menjadi buku yang bisa dipakai oleh satu provinsi misalkan, kemudian dibuat tim sehingga ada yang satu bab satu orang, satu bab satu orang, itu sangat bisa ya. Namun itu tadi Bu, betul-betul kita mengesampingkan angka kredit gitu ya. Jadi tergantung kepada orientasi kita, orientasinya untuk mengejar angka kredit atau orientasi betul-betul untuk membuat produk secara bersama-sama. Karena secara bersama-sama kalau produk itu dibuat nanti proses sampai ke siswa itu juga dipakai bersama-sama. Enaknya juga begitu. Jadi kalau dari prosesnya sudah bersama-sama, ringan ya,
ringan, jadi berat sama dipikul gitu ya bersama-sama, kemudian di biaya juga sama-sama. Seandainya harus mencetak banyak Bapak Ibu, itu biayanya juga tentu sangat besar juga ya. Bisa patungan gitu ya, bisa patungan dengan teman-teman, siapa punya modal, itu meringankan kita. Karena yang harus kita pikirkan bukan hanya naskah itu sampai jadi, tetapi sampai naskah itu digunakan oleh siswa. Jadi di pengumpulan naskah patungan ringan, kemudian juga di biaya untuk penerbitan dan percetakan itu juga ringan karena dipikul bersama-sama. Begitu juga nanti pengembalian atau penjualan ke siswa itu juga sama-sama dipikul bersama. Sehingga untuk administrasi dan sebagainya itu akan menjadi lebih tertib, kemudian pemanfaatannya dari hasil penjualan juga bisa dirasakan bersama-sama. Jadi begitu Ibu, tidak masalah jika naskah memang berasal dari banyak kontributor dengan mengesampingkan angka kredit tadi. Namun jika ada keperluan angka kredit memang mendesak, Bapak Ibu sebenarnya tidak masalah membuat satu bab saja, tetapi dengan pembahasan yang sangat luas. Satu bab dari 1 tahun itu kan banyak bab gitu ya. Nah itu satu bab Bapak Ibu tulis dengan pembahasan yang panjang kali lebar gitu ya. Itu sangat bisa kemudian itu diterbitkan ya. Tapi itu tidak untuk digunakan oleh siswa dalam kapasitas banyak begitu Bu. Hanya untuk kebutuhan angka kredit misalkan ya, atau untuk koleksi perpus juga. Karena bisa jadi begini Bapak Ibu, buku yang nanti kita pola pikir kita juga harus jelas Bapak Ibu. Artinya buku itu ada yang bisa kita buat untuk bersama-sama, untuk kebersamaan seperti buku bahan ajar tadi. Ada juga buku yang kita buat untuk untuk kebutuhan angka kredit atau kebutuhan pengembangan diri kita atau untuk beraktualisasi diri, mengembangkan kompetensi kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah melalang buana, sudah banyak yang S1, S2 itu artinya ada tuntutan juga dari apa yang sudah kita pelajari yang ada di memori kita untuk keluar, untuk lahir menjadi produk berupa buku. Itu juga harus kita salurkan kebutuhan itu sehingga itu menjadi buku kita. Nanti pendistribusian buku seandainya kita bisa kompak ya Bapak Ibu ya. Jadi buku itu misalkan Bapak Radit itu buat buku kemudian nanti bisa dijual atau dipasarkan buku itu kepada teman-teman di seluruh provinsi Sumatera Barat. Jadi bisa bersama-sama atau disimpan di perpustakaan masing-masing seperti itu. Ya, jadi sama-sama ada ininya. Nanti saya telepon. Jadi sama-sama nanti ada sama-sama saling menggunakan buku. Sehingga buku Pak Radit tadi dibeli oleh teman-teman guru atau dibeli oleh sekolah-sekolah di lain daerah kemudian disimpan di perpustakaan. Nah, untuk pembelian bukunya kalau sekarang mungkin harus pakai, kalau di dinas pendidikan mungkin harus pakai siplah dan sebagainya supaya bisa di SPJ-kan di pos. Itu juga nanti bisa disiasati, buku itu dijual di situ sehingga sekolah bisa membeli. Jadi Bapak Ibu di sekolah masing-masing bisa ngajukan ke sekolah untuk pengadaan buku hasil dari atau karya dari teman-teman MGMP. Walaupun itu bukan buku bahan ajar. Gitu ya, tapi untuk pengembangan, misalkan tadi ada satu guru yang nulis secara lebih mendalam satu bab, guru lain menulis secara lebih mendalam bab yang lain. Nah, kumpulan tulisan buku, beberapa buku yang membahas secara mendalam tentang bab-bab itu kan bisa menjadi koleksi referensi di perpustakaan dan bisa diajukan oleh guru untuk dibeli ke penulis ya, supaya itu bisa menjadi koleksi yang ada di perpustakaan sekolah atau madrasah masing-masing. Begitu Bapak Ibu, kira-kira ada gambaran enggak dari penyampaian saya barusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu.
Ini saya dari Bu Nurhayati, temannya Bu Hanipa nih Pak. Saya mau bertanya dari pembicaraan Bapak tadi, kalau seandainya kita membuat buku berkelompok atau beberapa orang begitu, kemudian buku itu diterbitkan, ada ISBN-nya tuh. Nah, apakah ISBN-nya bisa kita pakai untuk pribadi, dalam arti kata untuk angka kredit kita masing-masing? Itu satu. Kemudian yang kedua, ya saya mengusul, baguslah kita kalau memiliki buku atau bahan ajar untuk tingkat Sumatera Barat. Nah, nanti kita kembangkan, ya mungkin kita contohlah yang baik yang ada sama Pak Mausuri itu bisa membiayai kegiatan MGMP kita. Nah, jadi seluruh guru itu bisa ikut MGMP dengan adanya dana yang istilahnya bisa free, dan dalam arti kata karena hasil kerja kita bersama. Barangkali itu dari saya, Bapak. Assalamualaikum. Ada satu lagi, Pak. Apakah buku atau penelitian tindakan kelas kita bisa dijadikan buku? Itu satu. Nah, kemudian tapi PTK kita itu yang telah berlalu begitu, Pak. Apakah bisa? Nah, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz? Saya bantu jawab Pak Muiz ya. Monggo, nggak apa-apa. Silakan. Ya, baik Ibu. Untuk ISBN memang jika buku itu diterbitkan, kalau di buku 4 di Peraturan Menteri itu saya lihat pembagiannya itu memang sampai 4 orang Ibu penulisnya ya, penulis 1, 2, 3 sampai 4. Kalau lebih dari itu saya belum tahu pembagian angka kreditnya seperti apa ya. Tapi kalau yang 4 itu sudah jelas tertera pembagiannya 40, 20, 20 dan 20. Kalau lebih dari itu mungkin 5, 6 bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu pengawas atau tim penilai angka kredit ya, menilainya seperti apa. Tapi kalau 1 sampai 4 tadi dari sendirian bertiga berempat itu sudah tertera jelas di buku 4 pembagiannya. Tentu satu buku, satu ISBN. Namun jika ditulis oleh berempat, nama 4-4-nya itu kan tertera di situ di bukunya itu, ya. Jadi ditulis oleh si A, si B, si C dan D. Jadi 4-4-nya tertera. Sehingga meskipun itu satu ISBN, tetap bisa dipakai oleh 4-4-nya, ya. Karena begitu dilacak iya, ndak langsung di kelas rumah sampean wis. Link iku kan nama gawe yang ngecek. bersangkutan juga. Iya, sing sampean kirim nang link ku gawe ngecek. Pak Muiz, bisa di-mute Pak Muiz? Di-mute. Jadi apa namanya? Bisa 4-4-nya, sehingga meskipun dicek di Perpusnas di ISBN itu nama 4-4-nya juga muncul, di buku juga ada, sehingga tetap bisa dipertanggungjawabkan Bu 4-4-nya itu dengan satu ISBN ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah PTK. Nanti ada materi khusus Ibu bagaimana menjadikan PTK itu seperti buku, menjadi buku. Sebagaimana struktur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muiz, ya, ada menjadikan PTK, ya, merubah PTK menjadi buku. Itu ada materinya nanti Ibu, bisa Ibu ya, bisa, ya, ada materinya sendiri, ya. Begitu, Bapak Ibu, monggo, silakan kalau ada lagi. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Bu. Saya tambahkan Pak Suari. Monggo Pak Muiz. Jadi begini Bu, terutama untuk PTK, tadi kan saya sampaikan Bu Nurhayati ya, ada materi nanti mengubah KTI menjadi buku. Nanti di pertemuan kedua atau ketiga ya, kita akan mendapatkan materi itu, termasuk bukan hanya PTK sebenarnya. Jadi ada ini, ada apa? Skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada best practice. Ini bisa dikonversi menjadi buku. Bagaimana caranya nanti Ibu akan mendapatkan materi ini di pertemuan kedua atau ketiga. Oke Pak, makasih Pak. Siap. Mari Bapak Ibu yang lain. Ya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Boleh langsung. Ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh, silakan Bu, silakan Bu. Ini Pak, saya kan udah pernah pula mengikuti sabu. Satu guru satu buku. Ya. Nah, kan pas saat naskahnya udah dibuat,
kemudian saya terbentur maksudnya ada kesibukan lain, nah tertinggal gitu. Akhirnya buku saya nggak jadi siap. Nah, nggak jadi siap. Jadi rasanya bagaimana menerbitkan motivasi lagi untuk menulis itu, Pak. Jadi itu yang paling agak susah kelihatannya membuat itu mood gitu, Pak ya. Terutama yang menulis yang mungkin yang fiksi mungkin ya, Pak ya. Kalau yang lain-lain misalnya yang secara ilmiah itu bisa kita apakan. Cuma yang fiksi ini misalnya saya pernah membuat judul buku itu waktu sabu-sabu itu udah di pertengahan jalan nggak jadi siap, Pak gitu. Udah dibuat sinopsisnya segala macam, cuma pas kan minimal kalau kata Bapak tadi kan ada 108 halaman yang standarnya sampai sekian gitu ya. 20 halaman aja udah mentok gitu, Pak. Barangkali itu saja, Pak. Istilahnya kiat-kiat khusus lah barangkali, Pak. Barangkali itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya mudah sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghasilkan 108 halaman itu tidak bisa instan, tidak bisa langsung. Artinya ada butuh proses. Bapak Ibu harus menulis secara konsisten yang disampaikan Pak Suhari tadi, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Saya mau menulis, mampu tapi tidak mau menulis. Artinya kalau 108 halaman kita bagi misalkan setiap hari kita menulis 2 halaman lah setiap hari istiqomah. Tulis terus. Jadi tidak bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. 1-2 hari tidak bisa Bapak Ibu. Dan itu harus berkelanjutan, harus terus menerus. Kita luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diskusi dengan teman sejawat itu penting. Nah, dari diskusi itu nanti kita akan mendapatkan inspirasi ya, materi kita ini perlu ditambahi apa, yang perlu dikurangi apa, yang dibuang ini apa. Itu bisa menumbuhkan gairah kita untuk semangat menulis. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud 108 halaman itu adalah 108 halaman setelah layout. Jadi kalau sebelum layout, ya, misalkan setelah layout itu ukurannya sudah A5, Bu. Selesai layout itu sudah dalam bentuk ukuran dummy, siap cetak itu A5. Nah, kalau sebelum layout, itu Bapak Ibu menulisnya di A4, ya 90 halaman lah, 100 halaman lah misalkan. Itu sudah bagus. 80-90 halaman sudah bagus. Tapi tidak harus segitu karena Perpusnas sendiri tidak memberi angka mutlak berapa jumlah minimal buku. Tetapi mari kita timbang sendiri, mari kita ukur sendiri. Kalau buku kita terlalu tipis kelihatannya bagaimana gitu ya. Terlalu tebal juga tidak nyaman. Jadi kita sesuaikan sendirilah dengan diri kita sendiri. Kemudian tidak perlu memaksa. Jadi kalau sudah mentok ya sudah biarkan dulu, endapkan dulu naskah itu, kemudian baru dimulai lagi untuk beberapa saat untuk menulis. Begitu Bu Nur Hayati, ya, sudah dapat materi dari sabu-sabu, saya rasa sudah bagus, tinggal melanjutkan saja. Di sabu-sabu sudah luar biasa, saya rasa banyak teman-teman pemateri di sana yang sangat berkompeten. Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu, tinggal praktiknya saja, pengembangannya saja. Ya, makasih Pak. Ya, oke, sambil lalu Bapak Ibu silahkan untuk absen, sementara Bapak Ibu menuliskan di kolom chat nama dan asal sekolah ya, nanti akan saya rekap, saya berikan ke panitia. Bapak Ibu yang lain masih ada? Ada tambahan Pak Suhari? Ya, Assalamualaikum Pak, masih ada Pak. Silakan Pak Yohandri. Iya Pak, menyambung lagi Pak pembicaraan kita tadi. Modul saya itu Pak, saya ambil dari berbagai macam narasumber buku. Terus saya ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Dalam modifikasi itu Pak, mungkin saya masih merasa kurang, karena belum ada telaah dari para narasumber. Sekarang saya mohon Pak, Bapak kirim nanti langkah-langkah dalam sebuah buku itu apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhari bisa membantu menjawab, silakan. Ya, Pak. Pak Yohandri. Baik, Pak Yohandri ya. Memang
sebuah buku itu tidak bisa kita lahirkan, apalagi buku pelajaran ya, buku bahan ajar ya, tidak bisa kita lahirkan dari otak kita semua Pak ya. Yang ada di otak kita ketik tidak bisa. Memang harus ada dasarnya, ada sumbernya yang kita jadikan referensi. Yang harus kita cantumkan adalah referensinya, itu yang pertama. Jadi referensi memang harus kita cantumkan. Kemudian yang kedua adalah hasil atau hasil analisa dari penulis sendiri itu juga dimunculkan di situ, supaya buku itu tidak terkesan hanya clipping atau mengumpulkan naskah-naskah saja. Sehingga di situ penulis bisa menyampaikan pendapatnya ya tentang apa yang ada di situ yang sudah dikutip itu tadi. Sehingga bisa semakin banyak kutipnya atau semakin banyak sumber, semakin bervariasi, maka akan semakin baik pula nanti hasil kesimpulan yang bisa disampaikan oleh penulis kepada pembaca yang dari asli hasil dari penulisnya. Ya, ibaratnya orang buat sambal begitu Pak ya, semakin banyak bahan-bahannya yang kemudian itu diramu menjadi sambal. Dan kita juga harus milih bahan-bahannya harus yang bagus, artinya sumber-sumbernya juga kita usahakan mencari dari sumber-sumber yang primer, yang memang orangnya kompeten di situ gitu ya. Karena dengan begitu kita akan semakin pede gitu ya, karena kita ambil buku itu atau pendapat itu dari orang-orang yang memang otoritatif ya, yang orang-orang kita pandang orang itu berhak untuk ngomong itu karena memang itu kompetensinya. Itu untuk lebih sempurnanya seperti itu nanti Pak. Namun jika karena kekurangan referensi atau buku, ya seandainya ada keterbatasan referensi, koleksi buku dan sebagainya yang mau kita jadikan acuan, maka tidak harus kita memaksa harus mencari sumber aslinya, ya buku babonnya gitu, tidak perlu. Seandainya memang ada keterbatasan itu. Jadi pada akhirnya juga tergantung kepada situasi dan kondisi, namun di awal tetap kita mengupayakan untuk tetap dalam kondisi ideal. Ya, jadi berangkat itu niat dengan kondisi ideal, di jalan kita ada problem, ada ini, kemudian kita harus realistis dengan kondisi. Jadi dinamis lah begitu Pak ya, kita dinamis dalam menulis itu, insya Allah nanti bukunya bisa ada, bisa terbit. Karena bagaimanapun buku yang baik itu pertama ya, buku yang baik itu pertama adalah buku yang selesai dan dicetak. Itu pertama Pak, syarat utama. Jadi kalau sebaik apapun tapi masih di ID, masih di laptop, belum pernah dicetak, belum pernah didaftarkan ISBN atau kemudian dicetak, itu belum berupa buku Pak ya. Belum bisa disebut buku yang baik karena belum pernah dicetak. Masih apalagi masih di angan-angan ya. Angan-angan kita ideal untuk membuat buku yang bagus, yang begini gitu. Di samping juga kita harus melihat kondisi pembaca kita, target kita. Siapa yang akan dijadikan pembaca dari buku kita. Jika buku kita mungkin kita ideal sekali karena keilmuan kita, kemudian menggunakan bahasa yang tingkat tinggi gitu. Nah, tapi pembaca kita adalah pembaca yang siswa, misalkan yang nanti bisa kesulitan untuk memahaminya, ya juga kurang pas. Jadi tetap lihat pada target, kemudian sumber bahan bacaan tetap kita harus banyak, karena memang menulis dan membaca itu seperti dua sisi mata uang, jadi memang harus banyak membaca. Artinya banyak referensi yang bisa kita kutip. Itu Pak, jadi dinamis itu tadi ya, salah satu kuncinya. Di awal memang harus niat ideal, namun di jalan kita tetap harus realistis. Begitu Pak Yuhandri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, mari kita sepakati untuk pertemuan kedua. Karena ini Bapak Ibu, besok saya dan Pak Suari ada kegiatan, jadi
Saya juga belum konfirmasi ke beberapa teman yang siap mengisi atau menjadi narasumber. Untuk kegiatan kedua kita rencanakan tanggal 2 Desember Bapak Ibu ya. Jadi nanti pertemuan atau Vikon kedua kita jadwalkan tanggal 2 Desember. Jadi besok tidak ada Vikon Bapak Ibu. Vikon kedua nanti kita rencanakan akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2020. Kemudian Vikon ketiga nanti kita bahas di Vikon kedua. Begitu Bapak Ibu, Bu Linda bisa dipahami ya? Nanti khawatir disampaikan ke teman-teman yang belum bergabung, bisa disampaikan Bu Linda? Ya, insya Allah Pak. Insya Allah, Pak. Siap-siap. Kita Bagaimana Pak Radison? Bisa Oke, diakhiri Pak, atau terima- bagaimana? Oh ya, bagi kita kepada teman-teman yang lain, kalau masih ada ditanyakan, kita kasih waktu sedikit lagi. Kalau Bang tidak ada, mungkin karena hari Jumat hari ini bisa kita akhiri cara kita. Ya, kami persilakan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silakan. Sedikit Pak Radison. Ya Pak Datuk, Informasi sedikit, silakan. Pak Radison. Mohon Pak Radison kepada narasumber, karena kita di akhir tahun sekarang membuat PAK, ya kan? Ya. Ya. Untuk PAK itu kan kita udah ada apa nih sekarang, udah ada apa namanya lokakarya atau gimana? Bagaimana kalau bisa kita dari narasumber acara kita ini dikirimkan aja dulu file apanya sebagai bahan untuk dimasukkan ke dupa kita untuk tahun sekarang. Karena dupa kita sekarang di Kemenak udah setiap tahun. Supaya pertemuan kita di akhir tahun ini bisa bermanfaat bagi kita guru. Untuk sertifikat oke lah kemudian hari aja. Tapi mohon kepada narasumber yang tiga hari kita ini bahannya dikirim untuk sebagai bukti kita bahwa kita mengikuti hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Datuk. Ya, Ya, mungkin bisa, dari dengar oleh narasumber kita. Ya, bisa. Kalau materi tadi sudah saya share ya. Materi pertama dari saya sudah saya share. Nanti setiap pemateri saya sudah saya share. Nanti Pak Suari memberikan materi juga begitu. Nanti materinya akan di-share biar bisa di-upload di PAK ya untuk kebutuhan kegiatan akhir tahun. Bisa Pak Yohandri. Kalau untuk materi nanti pasti kami share. Pak Muiz. Iya Bu Linda. Tambah satu lagi Pak, kalau bisa surat undangan Pak, kan ada biasanya ada surat undangan. Oh iya. Oke. Mohon ke Japri saya aja Pak, nanti saya kirim ke grup. Itu juga Bu dengan Linda. bahan ke nomor saya aja, ke Japri saya kirim juga ke teman-teman. Siap Bu Terima Linda. kasih Pak Muiz. Iya. Ini bukan surat undangan pernikahan ya. Jadi yang bagi belum Pak nanti dikirim gitu. Karena kegiatan perlu itu untuk bahan pangkat teman-teman. Siap. Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih ada. Oh ya, yang belum absen di chat silahkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bagi mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.17 pada saat ini. Ya oke, Bapak Ibu silakan kalau mau ditanya, boleh. Pada masih ada. Dan absen ini jangan lupa kita melalui chat aja dulu, silakan sebut nama, kemudian dari mana gitu. Cukup mungkin Pak ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Nampaknya kita hari ini ke Mangga apa ya? Ada yang dari Bekasi, dari Gunung Kidul, dari Belitung, dan juga banyak yang lain. Iya. Ya. Jadi tadi ada yang ini saya tambahkan sebentar, ada yang ngetik di kolom chat. Untuk latihan berarti kita nulis dulu ya. Siapa yang tadi mengetik di kolom chat untuk saat ini? Nah, berarti untuk permulaan sebaiknya sendiri-sendiri dulu. Nanti bisa dilihat hasilnya baru kemudian kolektif.
Agustiwal Yenti. Boleh Pak, enggak apa-apa. Jadi menyusunnya. Jadi kalau rencana jangka panjang Bu Linda tadi kan membuat bahan ajar ya, bahan ajar yang akan digunakan siswa se-Sumatera Barat itu rencana jangka panjang yang nanti akan diterbitkan di awal tahun pelajaran. Nah, untuk buku individu, Bapak Ibu memiliki buku fiksi, novel, cerpen, dan seterusnya, bolehlah dikirim ke kami untuk diterbitkan. Begitu? Bisa diakhiri mungkin Pak Radison? Oke Pak, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terutama kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Muiz dan Bapak Suari, yang telah memberikan materi kepada kita yang cukup bermanfaat, dan rasanya insya Allah kita semua akan menjadi penulis-penulis tangguh untuk masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bukan dari Sumatera Barat saja, dari Bekasi, Belitung, Jogja, dan lain sebagainya seluruh Indonesia, mudah-mudahan sehat selalu dan kita akan bertemu lagi tanggal 2 Desember yang akan datang. Jadi untuk hari ini mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua, terima kasih narasumber dan kemudian juga Pustaka Mahameru dan Klik. Iya Pak Dawin. Sennya sebentar ya. Ayah, kita share absen dari panitia dulu ya Pak. Boleh